Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emi Wulandari, guru dari SD Negeri 1 Tanjung Sari, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, yang merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 dari Universitas Kristen Satyawacana Salatiga. Hari ini Senin tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Mari kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa dipimpin oleh Mas Rafa. Labrak, dimulai. Hari ini ada yang tidak masuk? Ya. Berapa anak yang tidak masuk? Ya. Siapa? Ya, hari ini tidak masuk karena sedang sakit. Kita doakan semoga Putri cepat sembuh dan bisa bergabung dengan kita semua, ya. Untuk kegiatan hari ini, apakah ada anak yang kurang enak badan atau kurang siap untuk belajar? Siap semua? Mari kita awali kegiatan hari ini dengan melihat video. Untuk hari ini kegiatannya tentang Indonesia, tentang letak geografis dari Indonesia. Mari bersama-sama kita lihat video berikut ini. Ya, Indonesia itu memiliki beberapa pulau, dari Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi. Nah, luas daratan Indonesia itu 1.922.570 km persegi. Kemudian luas perairan Indonesia itu 3.257.483 km persegi. Jadi luas daratan dan luas perairannya lebih luas mananya? Perairan. Letak geografis itu adalah letak suatu tempat berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Letak geografis sebuah daerah atau negara itu dibatasi oleh letak geografis daerah atau negara lain yang berbatasan. Indonesia itu berbatasan dengan benua Asia, benua Australia. Nah, itu pulau-pulau atau benua yang membatasi negara Indonesia. Kemudian letak Indonesia itu sangat strategis karena menjadi tempat persilangan dua benua dan dua samudra. Di sini ada Pulau Sumatera. Nah, itu pulau-pulau yang ada di Indonesia dengan berbagai macam keanekaragaman flora dan fauna beserta adat istiadat. Di situ ada Pulau Jawa untuk yang bawah, ada Pulau Bali. Nah, di sini semuanya masuk ke dalam Pulau Sumatera. Ini masuknya Pulau Kalimantan. Terus bawahnya Pulau Jawa. Ada Bali, ada Sulawesi.
Ada juga negara Papua Nugini. Mempelajari tentang wisata alam yang ada di Indonesia. Indonesia itu mempunyai berbagai macam tradisi, budaya, ya. Nah, rumah adat dan banyak sekali, bahkan bahasa pun di Indonesia itu mempunyai ribuan jenis atau ribuan macam bahasa. Contoh di daerah Jawa Tengah saja bahasanya berbeda. Ya. Di Jawa saja ada Madura bahasanya, ada bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu ada berbagai macam toh. Ada ngoko, ada kromo, alus, kromo maju. Gitu. Nah. Unsur-unsur dalam peta, tadi apa saja? Ada judul, gitu. Kemudian ada garis tepi, ada simbol, ada legenda, apalagi ada skala, kemudian ada insert, ada orientasi, ada juga koordinat. Letak negara Indonesia itu termasuk ke dalam negara maritim. Karena apa? Tadi di awal, luas wilayah Indonesia itu lebih banyak dari apanya? Lah ya, yang lebih banyak apanya? Perairan. Perairan tadi 3 juta lebih toh. Kalau daratannya hanya 1 juta sekian. Nah, makanya Indonesia itu disebut dengan negara maritim. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki kelebihan. 1. Menyimpan banyak sumber daya laut. Kemudian menjadi jalur strategis. Kemudian maju dalam bidang perikanan dan kelautan. Berikutnya, Indonesia itu juga memiliki budaya bahari. Selain disebut negara maritim, Indonesia juga disebut sebagai negara agraris. Siapa yang bisa? Apa itu negara agraris? Indonesia disebut sebagai negara agraris. Kenapa? Karena negara Indonesia itu kebanyakan penduduknya bekerja di bidang pertanian. Nah, Indonesia disebut sebagai negara agraris dengan alasan Indonesia itu sebagian besar penduduknya sebagai siapa? Sebagai apa mata pencahariannya? Sebagai apa? Petani, atau wilayahnya sebagian besar dalam bidang pertanian. Pertanian di Indonesia itu dapat berkembang karena Indonesia merupakan negara dengan tanah yang subur, didukung dengan curah hujan, cuaca, serta keadaan tanah yang subur. Sebagai negara agraris, Indonesia pernah menjadi lumbung padi di Asia Tenggara. Yang pertama, ciri-ciri negara agraris: 1. Menghasilkan berbagai jenis hasil pertanian. Kemudian memiliki lahan yang subur dan luas. Kemudian memiliki ketersediaan air yang melimpah. Berikutnya, sebagai negara pengekspor komoditas pertanian. Terus memiliki lahan pangan. Kemudian yang kedua, keuntungan sebagai negara agraris itu 1. Perhatikan, membantu mewujudkan terciptanya ketahanan pangan. Yang kedua, menghindari dari krisis bahan pangan karena tidak perlu mengandalkan impor dari negara lain. Yang ketiga, membantu meningkatkan kesadaran masyarakat
sendiri. Keempat, sektor pertanian menjadi salah satu penopang untuk meningkatkan perekonomian negara. Berikutnya, berkontribusi dalam membuka lapangan pekerjaan baru, terutama dalam bidang perkebunan dan pertanian. Nah, Indonesia itu pernah menjadi lumbung padi di Asia Tenggara karena komoditas utama atau unggulan di Indonesia itu adalah padi. Kemudian Raja Ampat, kepulauan yang masuk dalam wilayah Papua Barat ini merupakan salah satu dari 10 tempat menyelam dan snorkeling terbaik di dunia. Kamu bisa mengeksplor semua pulau yang ada di Kepulauan Raja Ampat, antara lain Pulau Waigeo, Misol, Salawati, Batanta, dan deretan pulau kecil lainnya. Kalau dilihat dari atas itu, jadi gambarnya diambilnya dari atas. Kemudian ada Gua Gong. Siapa yang sudah pernah datang ke sana? Nah, tempatnya bagus loh. Yang lainnya belum pernah? Belum. Besok kelas 6 minta praktek Gua Gong ya. Setelah ujian, praktek Bu ke Gua Gong. Katanya ini bagus tempatnya. Di sana ada yang namanya stalagmit dan stalaktit. Itu bisa bersinar, bisa mengeluarkan cahaya seperti berlian, mengkilap. Gua Gong memiliki panorama eksotis yang disebut sebagai salah satu gua terindah yang ada di Asia Tenggara. Sesampainya di dalam, kamu bakal disuguhkan pemandangan eksotis dari struktur stalaktit dan stalagmit yang terbentuk secara alami di dalam gua ini. Beruntungnya gua ini telah dilengkapi penerangan yang cukup dan suasana mencoba kerja kelompok. Akan Dewi bagi nanti mengerjakannya kelompok ya. Di sini ada peta dari provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah adalah provinsi kita. Kalian tuliskan bagian-bagian peta pada tabel di bawahnya. Tabelnya nanti kalian buat di bawahnya, ya. Kerjakannya kelompok. Kelompok A, kelompok B. Siapa yang bertugas menulis? Salah satu bertugas menulis, yang lainnya membantu berpikir. Ya, untuk kolomnya perhatikan. Kolomnya tolong dibuat nomor. Kemudian bagian petanya apa? Terus bagian lagi keterangan. Tiga kolom saja. Kalian buat dulu kolomnya. Yang di atas nomor 1 itu namanya apa?
Yo, lihat video yang awal tadi. Nah, atas namanya apa? Bisa dilihat kembali ada komponen-komponen apa saja yang ada di dalam peta. Nah, panah yang bawah itu namanya skala. Kalian tuliskan bagian-bagian yang ada di peta itu. Ayo, berembuk no. Gabung karo kancane ora. Satu anak. Digawe ini sing ngombo to, Nduk. Do ngomong panjang ngono lho. Heeh. Dibuat yang panjang, aduh. Kalau ini kan membuatnya kecil karena letaknya juga kecil. Kalau kalian kan letaknya panjang. Digawe do ngomong panjang. Jadi tulisannya nah, benar. Bagian-bagiannya apa saja? Yang pertama, terus keterangannya apa? Nah, yuk, namanya dibantu karena kelompok jadi gabung semua. Ayo, apa nih mikir apa nih?
yang ngomongin kita. Iya. Judul pada peta digunakan untuk mengetahui informasi dalam peta. Letak judul itu biasanya selesai. Oke. Untuk kelompok A siapa yang mewakili? Nah. Yuk kelompok B siapa yang mewakili? Rafa. Yuk. Kelompok A dulu ke depan. Baca keras. Nomor 1. Judul peta. Keterangan mengetahui informasi dalam peta. Nomor 2. Legenda. Keterangan dari simbol dalam peta. Nomor 3. Skala peta. Skala peta. Terakhir tidak ada. Tidak ada, Bu. Iya. Nomor 4. Simbol untuk mewakili objek yang sebenarnya. Iya, tepuk tangan untuk kelompok A. Ya, perwakilan kelompok B. Mewakili dia. Keras ya. Kita maju. Yuk. Nomor 1. Perhatikan. Peta. Nomor 1. Judul peta untuk mengetahui informasi dalam peta. 2. Simbol untuk mewakili objek yang sebenarnya. 3. Skala peta. Skala perbandingan jarak antara luas wilayah di peta dan jarak sebenarnya. 4. Legenda untuk keterangan dari simbol-simbol dalam peta. Iya, tepuk tangan untuk kelompok B. Di situ ada sebuah gambar peta provinsi mana? Jawa Tengah. Ada 4 bagian dari peta yang belum diketahui. Ya, nomor 1 itu disebut apa? Judul peta. Nomor 2. Nomor 2 apa? Simbol. Kemudian nomor 3. Nomor 3 apa? Skala peta. Nomor 4. Ya. Judul peta tadi fungsinya untuk apa? Informasi dalam peta Ya, kemudian simbol peta. untuk mewakili objek yang sebenarnya. Kemudian bagian nomor 3 apa? Skala peta. Apa? Perbandingan jarak antara luas wilayah di peta dan jarak sebenarnya. Iya, bagian yang keempat. Legenda untuk keterangan dari simbol-simbol dalam peta. Iya, legenda itu adalah keterangan dari simbol-simbol pada peta. Untuk kegiatan kelompok hari ini yang jawabannya lengkap dan tepat adalah kelompok B. Applause untuk kelompok B.
membantu. Ojo duduk manis, ya toh. Namanya kelompok itu kerja sama. Jadi dikerjakan bersama-sama. Kemudian untuk mengerjakan tugas yang berikutnya, kelompoknya dua-dua. Oke. Dua-duanya menyilang A, B, C atau D. Dua-dua. Oke. Ivana kalau Dimas, Ais kalau Fadil, Java kalau Dian, Rizky kalau Rahmat. Yang ketiga. Yang ketiga guys, ditulisin nama kelompoknya. Ya. Untuk kegiatan hari ini, adakah yang mau ditanyakan atau adakah yang belum paham tentang letak geografis Indonesia? Semua sudah paham? Ya. Terima kasih. Untuk pertemuan selanjutnya membaca materi tentang keanekaragaman flora di Indonesia. Berikutnya kita tutup kegiatan hari ini dengan berdoa bersama. Dipimpin oleh siapa? Yuk, pimpin doa. Gitu. Doa dimulai.